losing time, I'm fading fast. Bos Ducati bongkar fakta di balik performa Marc Marquez di balapan penuh MotoGP Catalunya. Gelaran MotoGP Catalunya 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya kini telah berakhir. Namun cerita yang menyertainya masih terus menjadi bahan perbincangan. Bukan hanya karena duel sengit antar pebalap, tetapi karena strategi mengejutkan yang diperlihatkan oleh Marc Marquez, sang bintang utama Ducati. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pebalap sekelas Marc yang dikenal selalu tampil agresif dan haus kemenangan, justru terlihat menahan diri dalam balapan utama di hadapan publik Spanyol. Hasil akhir menunjukkan Marc tidak tampil maksimal. Padahal data sesi latihan membuktikan ia memiliki kecepatan yang bisa membawanya mendominasi jalannya balapan. Publik pun berspekulasi, apakah ini tanda kelelahan, masalah teknis, atau sekadar strategi? Kini, teka-teki tersebut seolah terjawab setelah bos Ducati memberikan pernyataan mengejutkan yang membongkar fakta di balik performa sang juara dunia. Dalam wawancara eksklusif yang berlangsung setelah balapan, bos Ducati menegaskan bahwa apa yang dilakukan Marc sama sekali bukan karena keterbatasan motor atau kelemahan fisik. Menurutnya, performa Marc di Catalunya sepenuhnya berdasarkan perhitungan emosional, psikologis, sekaligus strategi besar yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Marc tahu apa yang dia lakukan. Dia berada di ambang mengunci gelar juara dunia, tetapi dia memilih untuk tidak mendapatkan poin penuh di Barcelona. Alasannya sangat personal, sangat emosional, dan penuh simbolisme, ungkap sang bos. Ucapan ini sontak membuat suasana di ruang konferensi menjadi lebih hidup. Para jurnalis yang hadir pun segera menyadari bahwa apa yang dipertontonkan Marc di Catalunya bukanlah keterbatasan, melainkan sebuah pesan yang disampaikan lewat aksinya di lintasan. Alasan pertama yang terkuak adalah soal lokasi balapan. Catalunya, meski merupakan salah satu sirkuit rumah bagi Marc, ternyata tidak dipilihnya guna memperlebar jarak poin untuk penguncian gelar. Bos Ducati membeberkan bahwa Marc menolak menorehkan momen sejarah di tanah kelahiran rival legendarisnya, Valentino Rossi, di sirkuit Misano beberapa pekan mendatang. Bagi publik MotoGP, persaingan antara Rossi dan Marc adalah salah satu kisah paling ikonik, penuh kontroversi, dan masih menimbulkan perdebatan hingga kini. Selain faktor simbolisme dengan Rossi, ternyata ada alasan yang lebih menyentuh hati, kehadiran adiknya sendiri, Alex Marquez. Marc, yang sejak awal musim sudah dominan, memilih untuk tidak mengambil semua sorotan sendiri. Dalam balapan penuh di Barcelona, Alex tampil impresif dan berpeluang besar naik podium. Disinilah, menurut bos Ducati, Marc membuat keputusan emosional. Marc melihat adiknya berada dalam posisi yang sangat baik. Dia tahu Alex butuh momen besar di depan publik Spanyol, momen yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya. Jadi, ketika ada peluang untuk mendominasi, Marc menahan diri. Dia ingin berbagi panggung, memberi kesempatan Alex merasakan euforia podium di rumah sendiri, ungkapnya. Keputusan Marc ini terlihat jelas di lintasan. Biasanya, setiap celah sekecil apapun akan langsung dimanfaatkan olehnya untuk mendominasi. Namun kali ini, agresivitas khas Marquez seakan hilang. Ia tetap menjaga kecepatan, tetapi tidak memaksakan diri saat Alex tampil di depannya. Aksi ini membuat banyak penggemar takjub sekaligus terkejut. Bagi sebagian besar penonton, momen tersebut menunjukkan sisi lain Marc. Bukan hanya sebagai pebalap yang lapar kemenangan, melainkan juga seorang kakak yang rela mengorbankan ambisinya demi kebahagiaan sang adik. Namun, strategi Marc tidak berhenti di situ. Ada tujuan lebih besar yang kini mulai terbongkar. Penguncian gelar dunia di Mandalika, Indonesia. Bos Ducati dengan lugas mengungkapkan bahwa Marc sudah lama menandai sirkuit tersebut sebagai panggung utama. Marc pernah berbicara pada awal musim, bahwa jika kondisinya memungkinkan, dia ingin memastikan gelar dunia di Mandalika. Alasannya sederhana, antusiasme fans di Indonesia luar biasa. Mandalika adalah tempat di mana MotoGP disambut seperti sebuah festival nasional. Marc merasa itu akan menjadi selebrasi terbesar dan paling berkesan dalam karirnya, jelas bos Ducati. Keputusan ini tentu penuh risiko. Dengan menahan diri di Catalunya, Marc memberi peluang kepada para pesaingnya untuk memperkecil jarak di klasemen. Namun, keyakinan Marc terhadap performa dirinya dan mesin Ducati membuatnya berani mengambil langkah berani ini. Dia tahu ini berisiko, tetapi Marc percaya dengan konsistensinya. Dia tahu masih ada cukup balapan tersisa untuk mengamankan gelar, tambah sang bos. Di kalangan penggemar Rossi, keputusan Marc ini ditafsirkan beragam. Ada yang menyebutnya sebagai sindiran halus kepada legenda Italia itu, bahwa Marc bisa saja mengunci gelar di kandang Rossi, tetapi memilih tidak melakukannya seolah menunjukkan keanggunan seorang juara.
Namun ada juga yang menilai Mark terlalu terobsesi dengan bayangan masa lalu, sehingga ia tidak bisa benar-benar melangkah bebas. Menariknya, ketika diminta tanggapan langsung, Mark memberikan jawaban yang penuh teka-teki. Saya rasa setiap juara harus tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan. Race utama di Catalunya adalah balapan yang indah, penuh energi, dan saya bahagia melihat Alex bersinar. Soal gelar dunia, saya ingin sesuatu yang lebih istimewa, ujarnya sambil tersenyum. Jawaban singkat ini hanya menambah spekulasi bahwa Mark memang sedang memainkan permainan besar. Sebuah permainan di luar sekadar kecepatan mesin atau kemampuan membalap. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya dan terutama pada Mandalika. Jika benar Mark menargetkan sirkuit Indonesia sebagai panggung penguncian gelar, maka antusiasme publik akan mencapai puncaknya. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, tentu akan menyambut momen itu dengan gegap gempita. Ribuan tiket sudah ludes terjual, dan berita tentang kemungkinan Mark mengunci gelar di sana akan semakin meningkatkan euforia. Bos Ducati beberkan, Marc Marquez juara sprint race GP Catalunya. Namun perasaannya justru hancur. Riuh rendah sorakan publik Catalunya menggema di tribun Circuit de Barcelona Catalunya pada Sabtu sore, menyambut berlangsungnya sprint race MotoGP 2025. Ajang ini menjadi salah satu seri yang paling ditunggu, bukan hanya karena atmosfer balapan di tanah Spanyol selalu penuh gairah, melainkan juga karena adanya duel emosional kakak adik, Marc Marquez dan Alex Marquez, yang berpotensi menciptakan sejarah baru. Alih-alih berakhir dengan duel sengit yang diimpikan publik, balapan ini justru menyuguhkan drama memilukan. Alex yang memimpin hampir sepanjang balapan terjatuh di lap ke-9, memberikan kemenangan ke-8 beruntun bagi Marc sejak Aragon, tetapi membuat sang kakak tak bisa benar-benar berbahagia di atas podium. Balapan dimulai dengan antusiasme yang tinggi. Alex Marquez, yang sebelumnya memecahkan rekor sirkuit dan mengamankan pole position, memulai sprint dari posisi terdepan. Di sampingnya, Fabio Quartararo dari Yamaha tampil percaya diri setelah meraih P2 di kualifikasi, sementara Marc Marquez, dengan Ducati berkelir merah menyala, mengisi grid di posisi ketiga. Kombinasi ini menghadirkan skenario sempurna untuk sebuah drama motorsport. Duel antara saudara kandung di lintasan, dibayangi oleh ancaman bintang Prancis yang sedang haus podium. Saat lampu merah padam, Alex langsung melesat, mempertahankan posisi pertamanya dengan brilian. Quartararo mencoba menusuk dari sisi dalam, namun Alex menutup jalur dengan agresif. Marc, meski start cukup baik, memilih berhati-hati di tikungan pertama, menjaga jarak agar tidak terseret insiden yang kerap terjadi di lap pembuka. Fabio Di Giannantonio, yang start dari posisi ke-6, langsung tampil impresif dengan melompat ke posisi ke-4 pada 2 lap pertama, memberikan sinyal bahwa ia juga akan menjadi bagian penting dari balapan ini. Hingga beberapa lap, Alex masih memimpin dengan ritme balapan yang nyaris sempurna. Ia menjaga jarak setengah detik dari Quartararo, yang terus menempel ketat sambil sesekali mencoba mengintip celah di tikungan ke-4 dan ke-10. Marc berada di posisi ketiga, sekitar 8/10 detik di belakang Quartararo, seakan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Publik Catalunya larut dalam ketegangan. Apakah ini akan menjadi duel kakak adik pertama yang nyata, atau justru Quartararo yang mampu merusak dominasi keluarga Marquez? Sayangnya, momen yang ditunggu pecah di luar dugaan. Memasuki lap ke-9, Alex yang tampak begitu stabil kehilangan cengkeraman ban depannya. Dalam hitungan detik, motornya terhempas keluar lintasan. Penonton serentak terdiam, sebelum kemudian terdengar teriakan kecewa. Di paddock, tim Gresini Ducati hanya bisa memegangi kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Marc akhirnya memimpin dan menguasai jalannya sprint dari lap ke-9 hingga finish. Quartararo berusaha menempel, namun kecepatan Ducati di trek lurus memberi keuntungan besar bagi Marc. Sementara itu, Di Giannantonio dengan konsistensi luar biasa berhasil mengamankan podium ketiga. Kombinasi Marc Quartararo Di Gia menjadi formasi akhir podium, namun atmosfernya jauh dari kata normal. Marc memang menutup balapan dengan kemenangan, mencatatkan sejarah baru, 8 kemenangan sprint race beruntun sejak Aragon. Namun, ekspresi wajahnya bercerita lain. Saat melintasi garis finish, ia hanya mengangkat tangannya sekilas, jauh dari selebrasi energik yang biasanya ia lakukan. Kemenangan ini terasa kosong, ucap Marc kemudian dalam sesi wawancara pasca balapan. Saya ingin menang dengan cara bertarung melawan adik saya di lintasan hingga akhir lap, bukan karena ia terjatuh.
Rasanya berat merayakan sesuatu ketika orang yang paling dekat denganmu justru merasakan kekecewaan mendalam. Alex sendiri tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia berjalan kembali ke paddock dengan wajah tertunduk, melepas helm dengan gerakan cepat penuh emosi. Dalam wawancara singkat, ia hanya berkata lirih, "Saya merasa kecewa, terutama karena ini balapan di kandang sendiri. Saya memimpin hampir sepanjang lomba, tapi kehilangan kendali hanya dalam sepersekian detik. Itulah balapan. Yang lebih membuat saya terluka, saya tahu kemenangan kakak saya terasa tidak lengkap karenanya." Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, kemudian memberikan komentarnya yang syarat nuansa campur aduk. Secara teknis dan pencapaian, ini adalah hari yang fantastis. Marc mencatat rekor baru dan membuktikan konsistensinya luar biasa. 8 kemenangan sprint beruntun adalah sesuatu yang bahkan kami di Ducati pun sulit bayangkan sebelumnya. Namun, di sisi lain, kami juga memahami perasaan Marc. Ia tidak bisa benar-benar bahagia ketika saudaranya jatuh. "Hari ini adalah hari yang manis sekaligus pahit bagi kami semua," ujar Dalinya kepada media. Podium Catalunya akhirnya berlangsung dengan suasana ganjil. Quartararo, meski puas dengan posisi kedua, tetap menunjukkan respek kepada Marquez bersaudara. Balapan ini sebenarnya milik Alex. Ia memimpin dengan sangat baik. "Saya senang bisa kembali ke podium. Tapi saya tahu semua orang ingin melihat duel antara Marc dan Alex hingga akhir," katanya. Diggia, yang finish ketiga, menyebut podium kali ini adalah salah satu yang paling emosional dalam karirnya. "Saya bahagia bisa naik podium, tapi ketika melihat ekspresi Marc, saya tahu ini bukan kemenangan yang bisa ia rayakan sepenuhnya." Para fans di tribun, meski kecewa atas jatuhnya Alex, tetap memberikan tepuk tangan panjang, seakan ingin menyemangati kedua bersaudara yang menjadi pusat perhatian sepanjang pekan. Bos KTM ketakutan, khawatir Marc Marquez sembunyikan time attack di latihan bebas MotoGP Barcelona untuk kelabuhi para rider KTM. Aroma persaingan MotoGP di sirkuit Catalunya tahun ini terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena atmosfer khas Barcelona yang selalu penuh dengan dukungan fanatik untuk para pembalap lokal, melainkan juga karena intrik yang muncul dari balik paddock. Di tengah sorotan besar terhadap performa luar biasa KTM yang kian menanjak, sang bos tim justru melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia merasa ketakutan dan khawatir Marc Marquez sedang menyembunyikan time attack terbaiknya di sesi latihan bebas. Pernyataan ini bukanlah isapan jempol, melainkan refleksi dari perang mental yang kini semakin mewarnai jalannya musim MotoGP. Dalam sesi latihan bebas di Catalunya, KTM benar-benar tampil percaya diri. Pedro Acosta, pembalap muda andalan KTM, kembali menjadi pusat perhatian setelah mencatatkan waktu yang konsisten berada di papan atas. Keberanian Acosta menggeber RC16 tanpa rasa gentar di hadapan penonton Catalunya membuat publik tercengang sekaligus kagum. Brad Binder, rekan setimnya yang lebih berpengalaman, juga memperlihatkan performa solid meski tidak se-ekstrem Acosta dalam menekan batas motor. Namun, di balik rasa bangga terhadap performa pembalapnya, sang bos KTM justru menatap situasi dengan raut wajah penuh kecemasan. Ia mengaku tidak tenang melihat cara Marc Marquez menjalani latihan bebas di Catalunya. Meskipun catatan waktu Marquez stabil dan selalu berada di 5 besar, tidak ada satupun indikasi bahwa ia mengeluarkan potensi maksimal Ducati Desmosedici GP barunya. Marquez terlihat bermain aman, memilih kombinasi ban yang tidak terlalu agresif, serta menghindari momen time attack penuh yang biasanya digunakan pembalap untuk mencatat waktu tercepat di akhir sesi. Bagi bos KTM, sikap itu bukanlah kebetulan. Ia mencium adanya strategi yang disengaja, sebuah permainan mental khas Marquez untuk mengecoh para rival. Marc itu selalu penuh perhitungan. Kami tahu dia tidak pernah menampilkan semua kartunya di awal. Ada rasa takut bahwa apa yang dia tunjukkan di latihan hanyalah ilusi. Bisa jadi dia menyimpan kecepatan sebenarnya untuk kualifikasi atau balapan utama. Dan jika itu benar, maka kami semua di KTM harus bersiap menghadapi kenyataan pahit. Ungkapnya dengan nada serius dalam wawancara yang dipublikasikan media Spanyol. Ketakutan tersebut sesungguhnya beralasan. Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang lihai memainkan strategi psikologis. Dalam beberapa musim terakhir, ia kerap menahan diri di sesi latihan bebas, seakan membiarkan rival merasa lebih cepat darinya. Namun ketika momen penentuan tiba, entah di sesi kualifikasi ataupun balapan utama, ia mendadak mampu meledak dengan catatan waktu yang jauh melampaui dugaan banyak orang. Gaya ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga perang mental.
Rival yang sudah lebih dulu merasa percaya diri bisa tiba-tiba goyah ketika melihat Marquez menunjukkan level sebenarnya. Dan di MotoGP, keteguhan mental sama pentingnya dengan kecepatan mesin. Skenario itu semakin nyata ketika dilihat dari pilihan teknis yang digunakan Marquez di Catalunya. Selama 2 sesi latihan, ia tidak mencoba kombinasi ban lunak depan dan belakang secara bersamaan. Padahal kombinasi itu adalah kunci untuk mencatat time attack tercepat. Sebaliknya, Marquez lebih sering mengandalkan ban medium, seakan hanya ingin menguji konsistensi motornya dalam simulasi balap jarak menengah. Hal ini membuat catatan waktunya terlihat wajar saja, tidak terlalu mengancam, namun tetap stabil di papan atas. Banyak analis menilai langkah itu disengaja agar Ducati tidak menunjukkan kartu as mereka terlalu cepat, sekaligus untuk membiarkan KTM merasa memiliki keunggulan. Bagi KTM, situasi ini terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, performa Acosta dan Binder memang nyata adanya. RC16 musim ini terbukti cepat di sektor lurus dan cukup stabil di tikungan cepat, 2 aspek yang krusial di Catalunya. Tapi di sisi lain, jika benar Marquez masih menyimpan time attack terbaiknya, maka keunggulan KTM di latihan bebas bisa jadi tidak lebih dari fata morgana. Begitu Marquez mengeluarkan catatan waktu sesungguhnya, semua rasa percaya diri itu bisa runtuh seketika. Lebih dari itu, KTM juga menghadapi persoalan teknis yang tak bisa diabaikan, degradasi ban. Dari simulasi balap jarak panjang yang dijalani Acosta dan Binder, terlihat jelas performa mereka menurun drastis setelah lap ke-12. Kecepatan yang awalnya konsisten mulai tergerus, dan motor tampak sulit mempertahankan cengkraman di tikungan-tikungan panjang Catalunya. Bandingkan dengan Ducati, yang dalam simulasi serupa justru terlihat lebih stabil hingga lap terakhir. Masalah ban ini menjadi bayang-bayang serius bagi KTM, karena balapan utama di Catalunya bukan hanya soal cepat di awal, tapi juga soal menjaga ritme hingga bendera finish. Sekarang kami terlihat cepat, tapi saya takut itu hanya sementara. Jika masalah ban tidak bisa diatasi, maka keunggulan ini akan sia-sia. Marquez mungkin hanya menunggu kami jatuh dalam perangkap, dan itu yang benar-benar kami khawatirkan, tambah bos KTM dengan nada getir. Sementara itu, para pendukung lokal di tribun tampak terbelah. Sebagian besar tentu mendukung Marquez, sang idola Spanyol yang kembali menemukan kehidupan baru bersama Ducati. Namun tidak sedikit juga yang mulai menaruh simpati pada Pedro Acosta, anak muda Spanyol lain yang dianggap sebagai pewaris masa depan MotoGP. Pertarungan antara Marquez dan Acosta seakan menghadirkan drama lintas generasi. Sang legenda yang masih haus kemenangan berhadapan dengan si bintang baru yang sedang naik daun. Bagi KTM, ini adalah momentum emas untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap menjadi kekuatan besar, bukan sekadar penantang. Namun sekali lagi, semua keberanian itu bisa runtuh jika prediksi sang bos benar adanya. Bayangkan jika di kualifikasi Marquez tiba-tiba melesat dengan catatan waktu setengah detik lebih cepat dari semua orang, setelah sebelumnya ia terlihat biasa saja di latihan bebas. Bukan hanya KTM, tetapi seluruh padek MotoGP akan dibuat terkejut. Efek mental dari kejutan semacam itu sangat besar, karena lawan akan merasa tertipu dan kehilangan arah strategi. Jelang MotoGP Barcelona, Acosta kembali sesumbar bahwa Marquez akan gagal di sirkuit Catalunya. Hanya 1 hari menjelang gelaran MotoGP Catalunya 2025, suasana padek di Barcelona dipenuhi ketegangan sekaligus euforia. Sorotan utama jelas tertuju pada 2 nama besar yang saat ini menjadi pusat cerita. Marc Marquez, ikon MotoGP dengan segudang prestasi dan catatan sejarah, serta Pedro Acosta, pembalap muda sensasional yang berani menantang siapapun, bahkan sosok legendaris sekalipun. Persaingan keduanya bukan hanya berlangsung di lintasan, tetapi juga di luar balapan lewat perang kata-kata yang kian memanaskan atmosfer. Pada wawancara menjelang balapan, Acosta kembali melontarkan pernyataan yang memancing perhatian media global. Ia menilai Marquez tidak akan mudah mendominasi jalannya balapan di Catalunya, seperti yang terjadi di Hungaria beberapa pekan sebelumnya. Dengan gaya bicara yang penuh percaya diri, Acosta menegaskan bahwa sirkuit Barcelona Catalunya memiliki karakter berbeda, yang justru akan menguji kelemahan Marquez. Di Hungaria kemarin, semua terlihat sangat mudah untuk Marquez. Itu wajar, karena layout sirkuit Hungaria memang banyak menghadirkan tikungan kiri, dan kita tahu betul itu adalah jenis tikungan favoritnya. Tapi di Catalunya kondisinya sangat berbeda. Di sini lintasannya lebih banyak menuntut tikungan kanan, dan jika kita melihat sejarah, dia sering kesulitan di trek ini. Jadi menurut saya, di sini dia tidak akan bisa melaju semulus di Hungaria.
ucap Acosta, sambil tersenyum seolah ingin menegaskan keyakinannya. Ucapan Acosta itu langsung menjadi bahan pembicaraan. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kepercayaan diri seorang talenta muda. Sebagian lain menilai pernyataan tersebut adalah bentuk siwar untuk memberikan tekanan psikologis kepada Marquez. Bagaimanapun, MotoGP tidak hanya soal kecepatan motor dan keterampilan mengendalikan mesin, tetapi juga permainan mental yang bisa menentukan hasil di lintasan. Sirkuit Barcelona Catalunya menghadirkan tantangan yang berbeda. Layout sepanjang 4,6 km itu memiliki kombinasi 14 tikungan, dengan mayoritas berupa tikungan kanan yang menuntut keseimbangan motor dan kestabilan penuh dari pembalap. Tikungan 3 misalnya, tikungan kanan panjang berkecepatan tinggi, menjadi salah satu sudut paling menuntut di seluruh kalender. Lalu ada tikungan 9, tikungan kanan cepat yang membutuhkan kepercayaan diri mutlak pada grip ban. Kedua tikungan itu kerap menjadi penentu bagi pembalap. Apakah mereka bisa menjaga ritme atau justru kehilangan momentum? Sejarah juga menunjukkan bahwa Catalunya bukanlah sirkuit yang selalu ramah bagi Marquez. Meski ia pernah mencatat kemenangan, tetapi seringkali juga mengalami nasib buruk. Crash di sesi latihan, kehilangan grip depan di tikungan terakhir, hingga gagal finish karena terlalu memaksakan diri menjadi bagian dari catatan kelamnya di Barcelona. Momen paling diingat adalah insiden tahun 2020, ketika Marquez tersingkir akibat kehilangan kendali di tikungan cepat. Sebuah peristiwa yang menegaskan betapa sulitnya menaklukkan sirkuit ini, meski bagi pembalap sekelas dirinya. Pedro Acosta tampaknya memahami betul sejarah tersebut. Dengan menyinggung catatan buruk Marquez di Catalunya, ia seolah ingin membuka kembali luka lama dan menggunakannya sebagai senjata psikologis. Strategi seperti ini tidak asing di dunia olahraga, terutama motorsport, di mana setiap detail bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Marquez bukanlah sosok yang mudah terpancing. Saat ditanya mengenai komentar Acosta, ia merespons dengan tenang. Ia mengakui bahwa Catalunya memang tidak selalu bersahabat, tetapi menekankan bahwa setiap musim adalah cerita baru. Saya tahu Catalunya bukan sirkuit yang paling bersahabat bagi saya, tapi setiap musim berbeda. Setiap motor berbeda. Kami datang ke sini dengan paket yang lebih baik, dan saya akan mencoba menikmatinya. Balapan selalu ditentukan pada hari Minggu, bukan dari komentar sebelum lomba, kata Marquez sambil tersenyum tipis. Jawaban tersebut memperlihatkan kedewasaan seorang pembalap yang telah berulang kali menghadapi tekanan besar. Marquez paham bahwa balapan di rumah sendiri, di hadapan publik Catalunya yang selalu memberikan dukungan besar, akan menjadi ujian mental. Ia juga tahu bahwa sorotan media akan terus membandingkan dirinya dengan Acosta, yang dianggap sebagai pewaris tahta MotoGP. Persaingan keduanya kini digambarkan sebagai pertarungan dua generasi. Di satu sisi ada Marquez, juara dunia 8 kali, ikon MotoGP modern yang telah membentuk era baru dengan gaya agresif dan penuh risiko. Di sisi lain ada Acosta, pembalap muda yang baru naik ke kelas Premier, tetapi sudah menunjukkan keberanian luar biasa, bahkan tidak ragu untuk sesumbar di depan kamera. MotoGP seakan sedang menyaksikan transisi kekuasaan, di mana legenda hidup harus menghadapi penantang baru yang haus akan pembuktian. Selain faktor psikologis, balapan Catalunya tahun ini juga syarat dengan konteks teknis. Ducati, motor yang kini dikendarai Marquez, dikenal memiliki keunggulan dalam hal top speed dan stabilitas pengereman. Namun, Catalunya bukanlah sirkuit yang hanya menuntut kecepatan lurus. Di sini, akselerasi keluar tikungan dan kemampuan menjaga ban tetap awet menjadi kunci utama. Temperatur aspal yang cenderung panas juga sering membuat masalah degradasi ban, terutama di roda belakang. Jika tidak dikelola dengan baik, pembalap bisa kehilangan performa drastis di lap-lap akhir. Bagi Acosta, balapan di Catalunya akan menjadi kesempatan emas untuk membuktikan ucapannya. Jika ia berhasil mengalahkan Marquez di trek yang disebut-sebut sebagai titik lemah sang legenda, maka statusnya sebagai calon juara masa depan akan semakin kuat. Namun, jika justru ia yang gagal menyaingi Marquez, maka sesumbar yang dilontarkannya bisa menjadi bumerang, dianggap hanya sekadar omong kosong. Penonton di tribun Catalunya jelas menantikan duel ini dengan penuh antusiasme. Mereka sadar bahwa apapun hasilnya, balapan kali ini akan meninggalkan cerita besar. Losing time, I'm fading fast.